Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menyaksikan video tutorial tentang penggunaan aplikasi. Baik, hari ini momen ini kita akan presentasi atau saya sendiri akan presentasi tentang aplikasi layanan KPST. Baik, saya jelaskan dulu. KPST ini merupakan aplikasi layanan online yang diadaptasi dari pelayanan mata kuliah yang bersifat laporan secara individu seperti kuliah kerja praktek, penulisan ilmiah, skripsi, dan tugas akhir bagi D3. Nah, S1 yang kuliah kerja praktek, penulisan ilmiah, dan skripsi. Dalam pelaksanaan ini, mata kuliahnya bukan seperti mata kuliah seperti biasa, datang mahasiswa ikut kuliah di pertemuan 1 sampai pertemuan 16 untuk ujian UAS, UTS ya. Nah, di sini lain. Mata kuliah ini bersifat ini yang membutuhkan persyaratan berkas dan alur yang telah ditentukan oleh program studi masing-masing dalam penentuan tahapan pelaksanaan ya. Oke, baik. Saya jelaskan dulu untuk alurnya sendiri. Alurnya di sini ada 3 tahapan. Yang pertama pengajuan. Pengajuan ini berisi pengajuan judul. Lalu setelah pengajuan judul nanti bisa menginputkan berkas naskah. Ya, berkas naskahnya berupa cover, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Lalu file persyaratan pun bisa untuk kita upload ke dalam pengajuan ini. Setelah pengajuan dilengkapi naskah dan persyaratan, bisa untuk dilakukan ke ketua program studi masing-masing. Nah, setelah disetujuin program studi, lalu bisa merequest atau pengajuan dosen pembimbing bisa ditentukan oleh pengajuan judul ini ya. Pengajuan dosen pembimbing ini hanya berlaku untuk yang skripsi dan tugas akhir. Bagi PI dan KKP itu pembimbingnya ditentukan dari dosen wali. Nah, dari pengajuan ini nanti bisa mencetak setelah ditentukan dosen pembimbing, bisa bimbingan langsung ke dosen pembimbing dan hasil bimbingannya bisa mencetak hasil bimbingan. Walaupun nanti ada di perjalanan itu tidak dosen pembimbing tidak mengisi di sini, tapi mengisi secara fisik. Nah, itu bisa dicetak lalu diminta tanda tangan untuk dosen pembimbing dan diupload untuk bukti persyaratan. Nah, itu bisa untuk tanpa harus mengambil dari inputan dari dosen pembimbing. Oke, lanjut. Tahap selanjutnya adalah seminar. Seminar di sini merupakan lanjutan dari pengajuan yang telah disetujui oleh ketua program studi. Contohnya di sini saya mengajukan pengajuan untuk skripsi berisi judul, file berkas, dan persyaratan sudah terpenuhi dan sudah divalidasi. Ya, sudah divalidasi atau disetujuin oleh program studi. Dari hasil setujuan bisa untuk diajukan ke seminar atau maju seminar. Pengajuannya ini nanti diajukan di menu seminar. Lalu setelah diajukan ya, dari ini kita akan mendapatkan bisa mencetak persetujuan maju seminar ya. Persetujuan maju seminar yang sudah ditentukan dosen penguji dari ketua penguji dan anggota penguji. Lalu setelah ditentukan dosennya, kita bisa mencetak undangan seminar ya. Nah, lalu dalam hasil seminarnya pun setelah berjalan itu kita bisa melihat dari sini kita bisa melihat juga dosen pengujinya ya, siapa saja yang menjadi ketua penguji dan siapa yang menjadi anggota penguji. Lalu di menu berikutnya adalah jadwal seminar. Dari menu di sini jadwal seminar
kita bisa melihat jadwal seminar bagi mahasiswa lain, ya, jadwalnya, hari, jam, dan waktu beserta ruangan yang ditempatin. Oke, tadi sudah penjelasan dari saya untuk ini ya. Lalu kita akan mencoba aplikasinya. Baik, kita mencoba aplikasinya. Saya buka dulu. Oke, di sini sudah tampil contoh aplikasi KPST. Cara ininya, mengunjunginya adalah linknya siak.wicida.ac.id, lalu ketikkan KPST, linknya ya. Nah, lalu loginnya berisi username dan password. Ininya username-nya berisi name mahasiswa masing-masing, dan passwordnya itu sama seperti akun Siak. Seandainya ini mau diubah, ya buka aja Siak, lalu lakukan reset password ya, atau ubah password. Oke, di sini sudah tampil ya. Untuk pengajuan sendiri, karena saya pakai akun untuk yang program studi SI, program studi sistem informasi, maka yang tampil adalah pengajuan judul untuk KKP. Ini terpisah, KKP, PI, skripsi. Nah, kalau D3 atau MI yang tampil hanya satu, itu pengajuan tugas akhir. Oke, lanjut. Untuk pengajuan judul tahapan ini akan sinkron dengan data hasil perwalian kita di KRS. Di KRS itu apabila kita mengajukan ini mata kuliah KKP, maka yang bisa diproses adalah KKP. Ya, kalau di KRS-nya ternyata PI, yang bisa PI, nggak bisa untuk yang ngajukan selain di KRS-nya. Misalkan saya ngajukannya PI, mau diinputkan di KKP itu akan tertolak. Nah, kita contoh ya. Di sini saya mau ngajukan ini PI, penulisan ilmiah. Kalau di KKP kan ada satu contoh. Kita coba untuk PI. Di sini saya masukkan judulnya nah, ini contoh saya coba untuk membuat ini pengajuan baru, namanya judul ya, masih judul. Ini merancang aplikasi pendataan buku perpustakaan. Saya submit. Lalu setelah diinputkan, hasil ini belum bisa dilihat oleh dosen Kaprodi ya, ketua prodi belum, karena kita belum mengajukan ke Kaprodi. Ini hanya kita sendiri di halaman kita yang tampil untuk pengajuan judul. Judul yang ini harus kita lengkapin dulu tahapannya, dari inputan judul lalu lengkapin kelengkapannya ya. Kelengkapannya untuk melanjutkan mengirim ke ketua prodi wajib sudah mengupload cover dan bab 1. Diingat ya, mau PI, KKP atau skripsi, untuk melanjutkannya dikirim diserahkan ke Kaprodi wajib minimal punya cover dan bab 1. Nah, ini contoh saya mengupload untuk cover. Contoh ya, saya upload cover, saya inputkan. Oke, sudah masuk naskahnya. Kita cek di sini. Nah, di sini belum ada tampil tombol untuk mengajukan ke Kaprodi. Kita coba lengkapin satu lagi. Ya, ini untuk naskah. Ingat, naskah ranahnya sendiri. Ya, naskahnya isi cover bab 1, bab 2, bab 3, bab 4,
bab 5, daftar pustaka, lampiran, apa segala ya. Nah, letaknya di sini. Untuk file persyaratan berisi di bagian sini, jadi jangan salah upload ya. Nah, untuk naskah sendiri di sini, untuk file persyaratan di sini. Ya. Untuk ekstensinya sendiri untuk naskah itu bisa MS Word, bisa PDF. Ini lalu untuk filenya dipisah. Cover sendiri, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri. Tidak digabung ya. Nah, saya contoh memasukkan dua-duanya ya. Lalu persyaratan ini penting, akan dikoreksi oleh program studi. Ya, program studi misalkan saya mau upload salah satu contohnya ini bukti pembayaran ya, bukti pembayaran BPP dan SKS dalam bentuk PDF saya input. Oke, datanya udah masuk ya, kita cek di sini. Nah, sudah masuk ya. Kelengkapannya harus dilengkapin. Kalau nggak lengkap untuk ininya file persyaratan, ketua prodi tidak akan memvalidasi atau tidak akan melanjutkan ya. Dilengkapin untuk yang persyaratan dan naskahnya. Oke, ini sudah diupload, misalkan sudah diupload semua, lalu bab 1 dan cover sudah terupload, maka yang akan tampil adalah ajukan ke Kaprodi. Nah, ya, di sini kita sudah mengisi ini, namun Kaprodi belum bisa melihat. Kita coba untuk lakukan ini pengajuan ke Kaprodi ya. Saya klik. Nah, artinya sudah diajukan ke Kaprodi, namun kita menunggu validasi dari ketua program studi atau menunggu hasilnya dari penentuan dari Kaprodi. Oke, saya coba untuk ini untuk memvalidasi. Kita selagi nunggu ya, selagi nunggu dari Kaprodi untuk dapatkan validasinya. Nah, ini saya coba refresh, ini sudah saya dapat konfirmasi bahwa pengajuan saya sudah divalidasi oleh ini program studi ya, oleh kalau di SI berarti Ibu Heni Pratiwi ya. Saya sudah dapat konfirmasi dari Ibu Heni bahwa pengajuan saya sudah disetujuin. Nah, setelah disetujuin, karena ini PI, dosen pembimbingnya sudah pasti otomatis dosen wali saya. Nah, contohnya dosen wali saya Bapak Basri Eskom Mkom ya. Lalu di sini tahap selanjutnya adalah saya ini untuk dapat cetak bimbingan dari dosen ini, dosen pembimbing akan menginputkan. Kalau kita konfirmasi dulu ke ini, harus konfirmasi dulu ke dosen pembimbing. Oke, kita tunggu dulu ya untuk ininya. Saya konfirmasi dulu ke dosen pembimbing, bisa lewat WA. Ya, saya WA dulu dosen pembimbingnya. Oke, baik.
saya sudah dapat konfirmasi dari dosen pembimbing bahwa saya sudah melakukan, dosen pembimbing sudah menginputkan hasil bimbingan saya. Saya bisa melihat di bawah sini bahwa ada 3 catatan yang disampaikan, diinputkan oleh dosen pembimbing, bahwa yang pertama catatannya adalah judul saya harus perbaikan lagi. Kemudian bab 2 ada masalah perbaikan, ya, di batasan masalahnya perbaikan lagi. Nah, lalu setelah ini saya dapat ACC maju. Oke, dari sini kita bisa mencetak ini lembar bimbingan, ya. Ini menunya hanya membantu mahasiswa agar lembar bimbingan gampang dicetak, ya. Tinggal datangi dosen pembimbing, minta tanda tangan, dapat validasinya. Nah, jadi. Tapi kalau nggak pakai ini, buat sendiri, datang ke dosen pembimbing secara fisik bimbingan itu boleh, ya. Setelah bimbingan ini jangan lupa di foto atau di scan, hasilnya nanti di-upload di bagian sini, ya, hasil bimbingan. Nah, formulir bimbingan di-upload, ya, yang sudah di sini dicetak dan sudah divalidasi dosen pembimbing, ditanda tangan, di-upload di sini, ya. Nah, sebagai syarat nanti untuk maju seminar. Baik, di sini kita sudah selesai sampai ke pembimbingan, sampai dapat ACC, naskah sudah kita upload full, ya, untuk PI dari bab 1 cover, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya, ya. Begitu pula lampiran, kata pengantar dan lain-lain. Lalu di sini kita tahap selanjutnya adalah maju seminar. Baik, maju seminar. Contoh di sini tabel, ini ada tabel yang kita ajukan seminar, ya. Nah, kalau di sini saya sudah coba untuk maju seminar KKP dan mengajukan proposal. Oke, saya coba untuk mengajukan yang baru, ya. Tampil di sini apabila pengajuan kita yang tadi PI sudah disetujui ketua program studi, ya. Sudah disetujui. Kalau belum nggak akan tampil di sini. Oke, sudah di sini. Saya lanjut untuk klik submit, tentukan ininya, ya. Kalau diajukan seminar ini, karena ini PI, seminarnya hanya PI. Kalau yang skripsi nanti ada pilihan proposal, seminar hasil, dan pendadaran, ya. Lalu ini kelengkapan data, ini data sama seperti di siap. Seandainya ada mau perubahan, lakukan perubahan di sini, ya. Nah, kemudian saya submit, ya, submit. Nah, ini sudah ada, tapi ini masih kita dalam bentuk pengajuan, ya. Sekarang boleh kita klik persetujuan maju buat kelengkapannya, contoh seperti ini, ya. Nah, diminta nanti tanda tangan untuk pembimbing, dilengkapin, ya, dilengkapin. Ini sebanyak 3, ya, 3 nanti diserahkan, ya. Nah, kemudian persyaratannya dilengkapin lagi yang kurang-kurangnya, ya. Oke, apabila sudah semua ini dilengkapin, maka jangan lupa untuk konfirmasi ke ketua program studi, ya. Di sini SI, maka saya harus konfirmasi ke Ibu Heni bahwa menyatakan saya sudah mengajukan seminar, sudah melengkapi kelengkapan, ya, melengkapi kelengkapan. Saya minta untuk divalidasi maju seminar, ya. Baik, saya konfirmasi dulu untuk Kaprodi masalah seminar yang saya ajukan. Baik, saya sudah dapat konfirmasi dari ketua program studi SI atau Bu Heni. Lalu saya refresh dulu, ya. Oke, saya sudah dapat jadwal untuk kategori seminar hari Sabtu tanggal 30 Oktober jam 10 ruang ini, ya.
di sini saya sudah mendapatkan undangan. Ini bisa kita cetak ya. Nanti diserahkan ke ini Bapak Basri Kemenkom beserta naskah ya yang sudah ini dicetak, naskah bab 1, bab 2 dan seterusnya. Begitu pula untuk kelengkapannya. Ini undangan untuk pembimbing utama, ini ketua penguji ya, ketua penguji Bapak Dr. Andes Asari MKom, kemudian anggota penguji ya undangannya, dan mekanik ini nanti diserahkan ke mekanik. Nah, setelah ini sudah semua, maka kita akan lakukan ujian langsung ya. Ujiannya tahapannya ini seandainya fisik ya ketemu di ruangan apa segala ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk ingin menonton jadwal, ini bisa klik jadwal seminar, nanti kelihatan untuk hari apa saja seminar yang akan diadakan dari jenis seminarnya, misalkan PI atau KKP atau tugas akhir, itu kita bisa lihat di sini ya. Skripsi pun bisa kita lihat jadwalnya ya, misalkan judul yang diajukan apa, lalu siapa ketuanya, ketua pembimbing atau anggota pembimbing ya, bisa kelihatan. Oke, terima kasih dari saya. Ini kita masih tahap pertama. Insya Allah kalau seandainya ada perbaikan lagi, nanti saya konfirmasi lagi melalui video. Jika ada yang mau bertanya, nanti bisa untuk WA saya saja sebagai pengelola websitenya ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.